I have always had a passion for fashion. Yang aku lakukan di hari ini membuat banyak orang berpikir bahwa backgroundku ada di sustainability atau lingkungan. Tapi enggak. Aku graduate dari International Business and Management Studies dan selalu ingin bekerja di bidang fashion. And I did it. Setiap hari mengikuti tren, merasa harus berganti baju setiap harinya, dan ada masa-masa di mana aku membuka lemari, melihat banyaknya tumpukan baju, tapi masih merasa nggak punya baju. This is me 5 years ago. Berada di tengah fashion industry membuatku lebih paham bahwa tanpa aku sadari, gaya hidup yang aku dan banyak orang lain jalani itu dapat berpengaruh terhadap volume dan seberapa cepat sebuah produk diproduksi. That's why ada yang namanya fast fashion. Kalau kita lihat limbah produksinya, belum lagi sampel yang nggak jadi diproduksi, belum lagi barang-barang yang kita beli dan kita take for granted, kemana limbahnya? They will end up here, di TPA, di pantai, di laut. Aku sadar aku harus mulai melakukan sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Dan aku berpikir aku akan melakukan sesuatu dari yang paling kecil dan yang paling aku bisa. Aku paling punya kontrol ke diriku sendiri. So that's how I started. Ada yang tahu ini apa? Yes, botol minum, tumbler. Relationshipku sama botol minum ini tuh udah kayak relationshipku dengan handphone. Kalau ketinggalan rasanya kepikiran banget gitu. Dan banyak orang bertanya juga, memang seberapa besar dampak dari sebuah tumbler? Kita hitung ya. Bayangkan satu orang sehari beli 2 botol mineral gitu. Misalnya kalian ke kantin. Dikali 1 tahun itu sudah hampir 730 botol. Kemudian bayangkan kalau semua orang di Indonesia melakukan hal yang sama kayak kalian. 270 juta rakyat Indonesia. Jadinya hampir 200 miliar botol plastik. Bayangkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2019, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton dalam setahun. Dan 3,2 juta tonnya itu berakhir di laut. Oke, sekarang aku mau tanya, siapa di antara kalian yang membuang sampah di tempat sampah? Aku akan asumsi semuanya angkat tangan ya. It's very nice, it's very cool. Tapi sekarang membuang sampah di tempatnya itu sudah tidak cukup. Membuang sampah di tempat sampah itu adalah hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Pernah nggak kalian duduk dan berpikir setelah kalian membuang sampah di tempat sampah, apa yang terjadi? Itu adalah awal dari permasalahan terhadap orang lain, terhadap bumi, dan eventually to us, permasalahan untuk kita. So, this is how I started my zero waste journey. As simple as tumbler. And you can do too. Cari yang paling mudah dan yang paling simple yang bisa kalian lakukan. Oke, apa sih itu zero waste? It sounds like a pretty big idea, but let me define it for you. Zero waste itu adalah meminimalisir sampah yang kita buang ke tempat pembuangan akhir. Paling penting adalah gimana kita mencegahnya, dan kalau misalnya nggak bisa dicegah, gimana kita bisa memilah dan mengolahnya. Ini triggerku. Seorang diver yang menunjukkan seberapa banyaknya sampah di bawah laut, dan ternyata 80% dari sampah yang ada di laut itu adalah karena hasil aktivitas manusia di darat. Dan di tahun 2050 akan ada lebih banyak
plastik daripada ikan kalau kita tidak mengubah perilaku kita saat ini. Ini adalah sampah DKI Jakarta dalam waktu 2 hari. Ini adalah Bantar Gebang yang sebentar lagi akan tutup karena over capacity. We're running out of place. Di bumi kita cuma satu. Kita nggak tahu lagi akan membuang sampah di mana. We really have to do something. Dan yang terakhir ini. Jam ini menghitung mundur waktu, menunjukkan seberapa cepat bumi ini mendekati 1,5 derajat Celcius dari pemanasan global dengan melihat kondisi bumi sekarang. Kita nggak punya waktu banyak. We have to do something. Dan zero waste adalah salah satu caranya. Okay, let me make it straight. Apa sih hubungannya sampah atau waste dengan climate change? Sampah yang kita buang ke TPA yang tertimbun tertumpuk itu akan menghasilkan sebuah gas yang bernama gas metana. Gas metana ini 25 kali lebih bahaya daripada CO2. Dan gas inilah yang berkontribusi ke pemanasan global. Pemanasan global yang berakibat ke perubahan iklim, berakibat ke ketidakseimbangan dunia, berakibat juga ke punahnya flora dan fauna. Aku pertama tahu gaya hidup zero waste ini dari seorang berkebangsaan Amerika bernama Bea Johnson. Begitu tahu bahwa ada gaya hidup seperti ini, otomatis secara aku sadar, aku harus mengurangi semua konsumsiku yang berhubungan dengan single use plastik atau plastik sekali pakai. Tapi guess what? It's not that easy. Aku bangun pagi, ke kamar mandi, mau gosok gigi, terbuat dari apa? Sikat giginya. Mau keramas, pakai shampoo, terbuat dari apa botol shampoo-nya? Dan later I know bahwa baju kita yang berbahan polyester itu juga adalah plastik. It's everywhere. Dan dulu pertama kali aku mulai itu rasanya seperti alien gitu. Gak ada yang paham. Pernah suatu ketika datang ke sebuah restoran, seperti biasa, minta tanpa sedotan plastik. Dan dia datang dengan sedotan plastik. Karena itu bukan SOP-nya, jadi mungkin dia lupa. Dan aku mengingatkan di situ, tadi saya udah bilang bahwa saya nggak mau pakai sedotan plastik. Apa yang dia lakukan? Dia membuangnya di depan muka aku gitu aja, kayak nggak terjadi apa-apa. So people don't get. Belum lagi waktu itu ke sebuah gerai minuman dengan membawa tumbler sendiri, mau menggunakannya untuk mengisi minuman gitu, supaya nggak usah pakai cup plastiknya. Dan ditolak, karena udah SOP-nya, mereka harus menggunakan cup plastik untuk menghitung penjualan. Dan 2 years later, tempat-tempat itu sekarang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai, tidak menggunakan sedotan sekali pakai, dan membolehkan membawa tumbler bahkan di diskon 10%. Aku hanya bisa bayangin yang nanya bukan aku aja, pasti banyak orang lain. Jadi saat ditolak, jangan berkecil hati, tanya terus. Mereka akan sadar bahwa ada market yang membutuhkan itu. Apa yang kita pelajari dari sini? Satu hal yang harus kita ingat, konsumsi kita itu menggerakkan pasar, menggerakkan dunia. Dan what may seem small, it's actually a huge difference when we do it together. Jadi kita harus mulai from somewhere, we have to start something and we have to start now. And we have to start from ourselves. Zero Waste Indonesia menunjukkan bahwa kita bisa melakukannya mulai dari kecil secara bersama-sama, bahwa apa yang kita lakukan itu berarti. Dengan Zero Waste, aku mempraktekkan 6 pilar ini. Mungkin udah pada familiar ya dengan 6 pilar ini. Yang pertama adalah rethink. Memikirkan kembali konsumsi kalian. Dan sebelum kalian mengkonsumsi, tanya 5 pertanyaan ini. Kemudian yang kedua adalah refuse. Tolak yang nggak perlu. As simple as kalau kita ke sebuah acara, we can say no to the goodie bags.
Karena kalau kita mengiyakan, itu mereka artinya akan membuat more and more in the next event. Kemudian reduce, kita bisa declutter barang-barang yang kita sudah punya di rumah. Kita punya hanya 2 tangan, tapi kenapa kita butuh 5 jam tangan misalnya. Kita hanya punya 1 tangan, tapi kenapa kita punya 10 tas. Atau kaki, kita punya 20 sepatu. So we can declutter dari situ. Marketing banyak menunjukkan bahwa kita perlu suatu barang yang spesifik banget untuk keperluan kita. Padahal banyak sekali barang yang kita bisa gunakan secara all purpose. Yang ketiga adalah reuse. Gunakan yang sudah ada atau beli second hand. I love buying second hand karena lebih murah, lebih unik, dan lebih special. Kemudian recycle. Di atas itu semuanya tadi adalah pencegahan. Recycle adalah mendaur ulang, tapi bukan berarti kita harus mendaur ulang barangnya sendiri. Dan kita juga tidak bisa menggampangkan bahwa barang-barang yang kita beli gitu tanpa kita pikir panjang itu akan didaur ulang as long as kita taruh di tempat sampah. Karena itu nggak benar. Di global hanya 9% barang yang didaur ulang. Jadi pencegahan adalah nomor 1 yang harus kita lakukan. Kemudian caranya mendaur ulang adalah kita memilah sampah dan kita mendistribusikannya ke bank sampah dan tempat-tempat yang menerima dan bisa mengolahnya. Jadi kita tidak harus melakukannya sendiri. Rot adalah berhubungan dengan seperti artinya pembusukan adalah kita mengompos di rumah karena sebetulnya 60% berat sampah yang ada di TPA itu adalah sampah organik. Jadi kalau kita mengompos di rumah dan kita mengkonsumsi makanan secara bijak, kita udah banyak membantu permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Oke. Kalian pasti berpikir kayak, just tell me how to start already. Yang pertama adalah kalian cek ke tempat sampah kalian, cek sampah-sampah apa yang kalian buat paling banyak. Misalnya botol plastik, dan reduce it, bawa tumbler dengan air kemana-mana. Kalau misalnya isinya banyak plastik-plastik biskuit, then reduce it, dan mulai bikin snack-snack yang lebih sehat dari rumah. Kalau misalnya isinya sampah organik, then compost it. Sendok garpu plastik, refuse it. Bilang kalau pesen makanan online untuk nggak perlu pakai sendok garpu plastik. Let's try to think, apa yang akan hilang kalau kita mengaplikasikan gaya hidup zero waste? Mungkin nggak ada, tapi apa manfaatnya? Banyak banget. Kita jadi bisa mengenal lebih baik diri sendiri, kita bisa tahu yang namanya kebutuhan dan keinginan, kita bisa lebih bahagia, kita bisa fokus to what's important, dan sebetulnya zero waste itu adalah menyederhanakan hidup. Aku pun juga jadi lebih kreatif karena dengan zero waste aku banyak melakukan dan membuat sesuatu secara sendiri, DIY di rumah. Jadi aku juga lebih kreatif. Zero waste itu nggak hanya baik untuk lingkungan kita, tapi baik untuk kantong kita, baik juga untuk mental kita. Kita nggak akan lagi hidup mencari barang atau material yang banyak, tapi lebih difokuskan ke pengalaman dan memori. Kita bisa mencari kata cukup dan hidup dengan lebih sederhana. Kita harus punya pola pikir baru, bahwa yang jahat itu bukan plastiknya, tapi kita manusia yang menggunakannya dengan seenaknya, tanpa berpikir 2 kali. Ingat bahwa kita memiliki power yang sangat besar dalam membentuk keseimbangan di bumi, dan juga power yang sangat besar dalam memelankan krisis iklim yang sekarang sedang terjadi. Our mindset is our power. Kita bisa mulai dari 6R tadi di zero waste, dan we just have to start here, start now. Thank you.